Salam dan bahagia Bapak dan Ibu hebat. Saya Rizka Palobo, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Rantau Pulung akan melakukan demonstrasi kontekstual terkait filosofi pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tentu kita sudah mengenal siapa Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, komunis, dan pelopor pendidikan bagi pribumi sejak zaman kolonial. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan. Bapak dan Ibu, ada 3 hal penting tentang pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, pendidikan menuntun kodrat anak. Yang kedua, pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketiga, pendidikan budi pekerti. Tentu dalam mendidik anak harus berpusat pada anak. Artinya, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberi suasana nyaman, aman, menyenangkan, merasa dicintai, berharga, dan mengembangkan dirinya dengan cara yang mereka senangi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Tujuan dari pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti petani atau tukang kebun. Tentunya seorang petani akan merawat tumbuhnya tanaman yang ditanam, memberikan pupuk, memberikan yang terbaik dengan penuh kesabaran, dan berharap suatu hari akan bertumbuh dan berbuah dengan baik. Begitu juga dalam proses menuntun. Anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Itulah yang dikatakan merdeka mengajar dan merdeka belajar. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bapak dan Ibu hebat, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingatkan bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun pada zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara mengatakan, didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Kita melangkah ke bagian yang ketiga, yaitu pendidikan budi pekerti. Ada 3 hal pokok penting dalam pendidikan budi pekerti. Yang pertama, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, dan karya. Yang kedua, peserta didik dilatih memahami kemampuan diri dan mengelola diri sehingga terbentuk kesadaran sosial. Dan yang ketiga, peserta didik harus mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab.
kita masuk dalam trilogi pendidikan. Tentu ketiga istilah ini sudah sering kita dengarkan. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tuturi handayani. Ing ngarso sung tulodo artinya guru di depan harus mampu menjadi contoh bagi anak didiknya, baik sikap maupun pola pikir. Ing madyo mangun karso artinya guru berada di antara anak didiknya, memberikan inspirasi dan motivasi. Tuturi handayani artinya guru di belakang anak didik, memberikan dorongan moral dan semangat kerja. Berikut saya akan tampilkan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Yang pertama, pembelajaran menuntun anak untuk mandiri, menuntun anak untuk berpikir kritis, dan tetap mengarahkan anak. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Tentu anak-anak harus tetap belajar di mana ia berada dan juga harus belajar terhadap ilmu-ilmu yang ada dari luar. Dan tentunya peran guru di sini sangat penting untuk menuntun anak. Yang ketiga, pendidikan budi pekerti. Anak diajarkan untuk berani mengungkapkan pendapatnya. Peserta didik mampu bekerja sama dalam tim. Peserta didik saling menghargai dan memiliki rasa saling memiliki. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.